Sudah tahu pacarnya toksik, main tangan, bicara kotor setiap hari, selingkuh, minta maaf hari ini, oh maafkan saya kilaf. Besok lagi selingkuh lagi saudara ya. Tapi masih dijalanin relasinya, benar gak? Oh, aku cinta dia sih. Makan tuh cinta saudara ya. Bodoh gak saudara? Bodoh gak? Bodoh, kasih tahu samping kiri kanannya kamu bodoh. Gimana kabarnya saudara? Baik ya, kayaknya yang jawab cuman 20% saudara ya. Bersyukur saudara, siang hari ini Tuhan mengumpulkan kita bersama-sama beribadah. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu, saya penginjil Ronald Chandra dari GKI Sulsel Jemaat Makassar, adik tingkatnya penginjil Roni dan penginjil Ellen saudara ya. Jadi kami kenal dan saya mengucapkan banyak terima kasih bagi setiap majelis penatua bahkan hamba Tuhan yang memberikan kesempatan siang hari ini menyampaikan firman Tuhan, dan kehadiran saya siang hari ini juga sekaligus membawa salam hangat dari majelis dan hamba Tuhan dari GKI Sulsel Jemaat Makassar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki minggu ketiga dan sepanjang kurang lebih 2 minggu yang lalu kita mulai rangkaian seri khotbah tentang perkataan Yesus Akulah ya, perkataan Yesus tentang Akulah. Dan saudara, kita akan merenungkan tema hari ini. Kita sudah membaca tadi perikopnya bersama-sama. Apakah bisa slide-nya? Bisa ya? Oke, bisa ya. Tadi kita sudah baca bersama-sama saudara. Saudara, kalau kita renungkan bersama siang hari ini, saudara, kita berbicara tentang perkataan Yesus tentang Akulah. Dan sampai yang ketiga, yaitu bicara tentang Akulah pintu. Nah saudara, kalau kita mau mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang Akulah pintu, saudara, saya harap saudara bisa buka Alkitabnya sama-sama saudara ya, bisa lihat sama-sama di pasal yang ke-10, khususnya di ayat yang pertama saudara. Kalau kita lihat sebenarnya itu adalah kalimat sambung sebenarnya dari perikop sebelumnya atau di pasal sebelumnya, di pasal yang ke-9. Saudara, untuk bisa paham ini, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat apa yang terjadi di pasal 9 sebelum kita membahas lebih dalam apa arti perkataan Tuhan Yesus tentang Akulah pintu. Nah saudara, di pasal yang ke-9 dijelaskan di sana saudara, ketika ada seorang yang dijelaskan sebagai orang yang buta sejak lahir, saudara. Nah orang yang buta sejak lahir ini kita tidak tahu keluarganya seperti apa, saudara. Kita tidak tahu keluarganya seperti apa, dia punya rumah di mana dan sebagainya. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa orang ini sejak kecil dia buta dan waktu dia sudah mulai besar, yang dia lakukan adalah mengemis. Jadi setiap hari saudara, orang-orang mengenal dia sebagai seorang pengemis. Dan jelas saudara, dia buta, dia punya keterbatasan, dia nggak bisa bekerja, nggak punya penghasilan, dia tidak punya pengharapan, dan tentu dia tidak punya pikiran sama sekali bahwa saya kelak akan menjadi orang yang sukses. Kenapa saudara? Karena dalam pikirannya sudah tidak ada lagi yang namanya masa depan, saudara. Tidak ada yang namanya masa depan. Jadi saudara, sehari-hari orang buta ini atau pengemis ini mengharapkan belas kasihan orang yang berlalu lalang setiap hari di daerah sana, saudara. Jadi saudara, dia hanya mengharapkan belas kasihan. Saudara, kalau orang ini ada di zaman sekarang, saudara, khususnya tanggal 14 bulan 2 kemarin, kayaknya saudara dia akan pilih paslon nomor 2, saudara ya, karena mendapatkan makanan gratis ya, makan siang gratis, saudara ya. Saudara, itu yang dia harapkan, setiap hari berharap Tuhan berbelas kasihan melalui orang-orang sekitarnya, memberi makan, memberi uang dan sebagainya. Nah saudara, singkat cerita, dijelaskan suatu ketika Tuhan Yesus lewat daerah sana saudara, dan Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada orang ini, dan Tuhan Yesus itu mau menunjukkan apa yang menjadi rencananya di dalam kehidupan orang buta ini. Maka Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tadinya buta dari lahir saudara. Saudara, peristiwa ini dilihat oleh banyak orang dan fenomena ini menjadi suatu hal yang sangat heboh saudara. Ada banyak orang saudara yang kenal bahwa orang ini buta dan masing-masing bergosip sana sini berbicara tentang orang buta ini, masing-masing berkata, bukankah ini orang yang buta yang tadinya pengemis? Maka orang-orang, iya betul, ini orang kita kenal.
Ya ini biasanya duduk di sini mengemis setiap hari. Terus ada juga yang berkata bahwa bukan, tetapi serupa dengan dia. Saudara, ini kayaknya jenis orang yang agak kepo dan agak julid, saudara, begitu ya. Bukan, kayaknya bukan deh begitu ya, tapi mirip sama dia. Tapi saudara, peristiwa ini semakin heboh lagi ketika yang bersangkutan, ketika orang buta itu sendiri yang berkata, benar, akulah itu. Saudara, peristiwa ini sangat-sangat menggemparkan, saudara, sehingga orang banyak pada saat itu membawa orang yang buta yang sudah sembuh ini menghadap ke orang-orang Farisi. Saudara, kemungkinan orang-orang Farisi pada waktu itu ada di Bait Allah karena peristiwa itu tertulis terjadi pada hari Sabat. Ya, kemungkinan saudara itu setelah atau sebelum orang beribadah di Bait Allah dan orang ini dibawa ke orang Farisi. Orang Farisi itu penasaran. Dia mau mencari tahu apa penyebab orang yang tadinya buta ini sekarang sembuh dan siapa yang sembuhkan, kok bisa? Nah saudara, saat orang-orang Farisi itu sudah tahu, sudah diceritakan secara detail bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, di mana yang seharusnya, respon seharusnya seseorang ketika mendengar ada orang yang tadinya buta dari lahir, yang selama ini mungkin dipandang rendah, dipandang enteng, digosipin, dicap sebagai orang berdosa, selama ini hanya mengharapkan belas kasihan semata, sekarang dicelikkan, matanya sembuh, saudara, seharusnya responsnya normal seperti apa, saudara? Seharusnya seperti apa? Cincailah biasa itu. Gitu, saudara? Saudara coba bayangkan kalau saudara itu keluarganya deh, nggak usah dia, keluarganya, saudara. Kira-kira responnya gimana? Wah, saudara mungkin rekam ya, fenomena terjadi hari ini, begitu saudara share di TikTok, di mana itu viral gitu saudara. Excited, senang, sukacita saudara. Tapi saudara, yang terjadi, respon yang muncul justru sebaliknya. Orang-orang Farisi itu justru mempertanyakan, Yesus ini dari mana? Kalau Yesus ini dari surga, dia pasti tahu hari Sabat itu tidak seharusnya menyembuhkan. Yesus ini bukan dari surga, Yesus melanggar peraturan Sabat, saudara. Singkat cerita, orang yang buta ini kemudian setelah menjelaskan panjang lebar, orang-orang Farisi ini nggak terima dengan penjelasannya, diusir pulang. Pulang kamu, dasar orang berdosa, mau ngajarin kami, begitu ya. Banyak orang yang melihat peristiwa itu, dan orang buta ini tentu dipermalukan di depan banyak orang, dicap sebagai orang berdosa. Nah saudara, melalui tindakan orang Farisi tadi, saudara saya mau jelaskan, ada dua hal sebenarnya yang orang Farisi ini lakukan. Yang pertama saudara, melalui tindakannya, orang Farisi itu mau berkata bahwa kami adalah standar kebenaran. Yesus adalah orang berdosa. Dia melanggar hukum Sabat yang selama ini kita jalani dengan taat. Apalagi kamu orang berdosa, orang buta, kamu tahu kamu buta dari lahir itu karena apa? Karena kamu berdosa. Setidaknya seperti itu saudara-saudara, makanya saudara baca di pasal 9 awal, murid-murid itu tanya, Tuhan ini orang buta karena dosanya siapa? Jadi orang banyak pada saat itu berpikir, oh ini orang buta dari lahir karena dosa. Dan yang mau dinyatakan adalah kamu itu orang berdosa, jangan coba-coba jelaskan apa itu kebenaran kepada kami. Itu yang pertama. Saudara, yang kedua yang mau dinyatakan oleh orang-orang Farisi adalah kami adalah akses. Saudara, orang-orang Farisi itu mau menunjukkan bahwa kamu yang tadinya orang-orang berdosa, kalau kamu mau dicap sebagai orang yang sudah tahir dari dosa-dosamu, kalau kamu mau sekarang datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu harus lewat kami. Itu harus lewat approval kami, persetujuan kami. Tidak boleh seenaknya kamu datang kepada Tuhan, harus lewat kami. Saudara, seakan-akan melalui dua hal ini, orang Farisi itu mau berkata secara tidak langsung bahwa kami adalah pintu untuk kalian berjumpa dengan Tuhan. Saudara, seakan-akan mereka mau berkata, kamu mau beribadah, harus lewat kami. Nah saudara, dalam konteks yang seperti inilah, maka di ayat yang ke-7 dan yang ke-8,
Tuhan Yesus itu mau meruntuhkan semuanya dan dia berkata, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Saudara, tentu yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini itu tentang pencuri dan perampok yang datang sebelum Yesus itu. Tentu yang dimaksudkan bukan nabi-nabi dalam perjanjian lama, saudara. Yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah para pemimpin agama yang korup, yang hidup dalam keegoisan, yang selama ini hanya pikirin dirinya sendiri dan hidup dalam kemunafikan. Saudara, mereka ini semua orang-orang yang menyesatkan banyak orang dengan berbagai-bagai peraturan-peraturan keagamaan yang tampaknya baik, yang tampaknya benar, yang tampaknya membawa orang banyak berjumpa dengan Tuhan, yang tampaknya membawa orang-orang itu kepada keselamatan. Padahal Bapak Ibu Saudara, justru membuat orang banyak pada saat itu semakin jauh dari hadirat Tuhan. Dengan berbagai-bagai standar peraturan agamawi yang tidak mungkin mereka bisa capai, dan dikatakan mereka ini seperti perampok, mengintimidasi, memaksa banyak orang, dan mengancam orang. Kalau kamu jadi seperti kami, kalau kamu melakukan peraturan Allah secara sempurna seperti kami, maka kamu akan selamat, kamu diberkati, kamu akan disertai dan sebagainya. Kalau tidak, siap-siap. Siap-siap aja. Tunggu aja, ada waktunya. Kalian semua akan mengalami sesuatu hal yang buruk. Saudara, ini yang digambarkan. Mereka seperti perampok. Saudara, ini mirip dengan perkataan Paulus dalam Kolose 2 ayat 8. Paulus pernah berkata bahwa hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan yang palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara, kata menawan di sini dalam bahasa aslinya diterjemahkan secara harafiah, yaitu merampok kamu. Hati-hati supaya jangan ada yang merampok kamu. Apa yang dirampok, saudara? Yang dirampok adalah iman saudara, yang dirampok adalah pengharapan saudara dari Kristus. Saudara numpang tanya, apakah fenomena itu hanya terjadi di zaman itu saja, ataukah juga terjadi di zaman kita saat ini? Kira-kira bagaimana, saudara? Ada di zaman sekarang? Oh, itu dulu, itu sekarang enggak. Gitu, saudara? Ternyata ada, bukan hanya ada, banyak, saudara. Saudara, ada banyak bahkan gereja menekankan kekristenan tanpa Injil, menekankan moral tanpa Injil, hukum Allah tanpa Injil, yang mengintimidasi, yang mengancam jemaatnya sendiri. Saudara nggak heran kalau saudara, saya nggak tahu saudara pernah punya pikiran yang sama atau tidak, atau menemukan orang-orang yang lebih banyak takut konsekuensi dosa, hukuman dosa daripada dosa itu sendiri. Kenapa kamu nggak main cewek lagi? Dulu muda main cewek, ya enggak bro, saya tobat. Kenapa? Takut HIV. Saudara, itu pertobatan? Itu pertobatan atau enggak, saudara? Saudara, ada banyak orang yang lebih kejar berkat Tuhan daripada pemberi berkat. Banyak, saudara? Banyak. Ada banyak orang merindukan surga, tapi tidak merindukan Tuhan. Yang dipikirkan, oh surga berarti saya hidup enak, hidup nyaman, tidak ada penderitaan. Dia lupa, yang paling penting adalah Tuhannya. Saudara, ada seorang pernah berkata seperti ini, surga bukan tempat bagi orang-orang yang takut neraka. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Saudara, pertanyaannya bagi kita, masih nggak kita berkata, aku mengasihi Tuhan loh. Kalau saudara dan saya berada dalam lembah kekelaman, masih nggak saudara berkata, oh saya mengasihi Tuhan. Kalau apa yang saudara dan saya doakan bertahun-tahun Tuhan tidak berikan. Masih nggak saudara bilang, aku mengasihi Tuhan. Kalau sakit, penyakitmu atau orang yang kamu kasihi itu tidak diangkat oleh Tuhan. Atau saudara, iman kita itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku, saudara. Bapak Ibu Saudara,
untuk meruntuhkan pemahaman ini, Yesus berkata, "Akulah pintu." Saudara, untuk bisa paham hal ini, saya perlu jelaskan secara singkat saja gambaran kandang domba pada saat itu, saudara. Di mana pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, para gembala itu biasanya akan membawa banyak kawanan dombanya itu, saudara, pergi mencari padang rumput yang hijau, rumput-rumput yang kelihatannya subur dan sehat, baik untuk gembalanya. Dan kadangkala, saudara, tempat itu cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Dan mereka pergi jauh setelah mereka makan kenyang, domba-domba itu setelah makan, kadangkala, saudara, mereka baru sadar, hari sudah sore, sudah gelap. Dan saudara, kalau mereka lanjutkan perjalanan mereka untuk pulang, maka saudara, mereka nggak akan sampai. Yang mereka akan alami adalah mereka akan stuck di dalam keadaan yang begitu mengerikan, di dalam padang terbuka yang begitu gelap. Dan saudara, dalam keadaan yang seperti itu, tanpa penerangan, tanpa pertahanan, pencuri, perampok, hewan buas itu akan sangat-sangat beresiko menyerang domba-dombanya. Saudara, apa yang dilakukan? Dalam keadaan yang seperti itu, gembala pada umumnya akan mengambil bebatuan di daerah sana, kemudian menyusunnya. Dan disusunlah satu persatu batu-batu itu, kurang lebih tingginya sekitar 2 meter, saudara. 2 kali, bukan 2 meter, ukurannya 2 kali dari dombanya, saudara. Jadi kalau dombanya sekitar 1 meter atau lebih, ya 2 kalinya, saudara. Kenapa? Supaya dombanya itu nggak lompat keluar. Dan biasanya, saudara, kandang itu akan ditaruh di atasnya semacam ranting-ranting yang tajam untuk memastikan pencuri itu nggak ada yang lompat dari belakang masuk. Nah, saudara, dalam kondisi yang seperti itu, maka kandang itu biasanya dibuat, ada yang kotak bentuknya, ada yang melingkar juga bentuknya, saudara, ya. Ada yang bentuknya seperti ini. Bisa ditampilkan slide-nya, ya. Jadi bentuknya melingkar, saudara, seperti ini. Dan saudara, ketika kandang itu sudah siap bentuknya seperti ini, maka yang dilakukan gembala adalah memanggil dombanya satu persatu. Dipanggillah namanya satu persatu, begitu ya. Dipanggil satu persatu masuk, dicek keadaannya, apakah baik-baik saja. Kalau ada yang luka, ada yang lecet, diobati terlebih dahulu, kemudian masuk. Begitu seterusnya sampai semua domba itu masuk dan aman di dalam kandang itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, masalahnya gembala dan domba-domba ini sering berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nggak mungkin dia bawa pintu kemana saja, saudara, kan? Dia bukan Doraemon, saudara, ya. Dan ukurannya besar, berat, bawa lagi, saudara, ya. Pekerjaan lagi, saudara. Jadi saudara, nggak mungkin dia bawa kemana-mana, saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan gembala itu, saudara? Maka saudara, gembala itu dia akan duduk dan dia akan tidur di sela dan di akses masuk dan akses keluar dari kandang sementara yang dibuat itu, saudara. Saudara, dia akan duduk di sana, dia akan tidur di sana, dan dia akan menjadi pintu bagi domba-dombanya. Sehingga domba-dombanya itu tidak bisa keluar tanpa sepengetahuan gembalanya, dan tidak ada pencuri yang bisa masuk kalau tidak melalui dia, saudara. Saudara, seakan-akan gembala itu mau berkata kepada para domba-dombanya, "Tenang, kalian semua aman bersamaku." Dan seakan-akan gembala itu mau berkata kepada pencuri dan hewan-hewan buas, "Kalian mau melukai dombaku? Hadapi aku dulu, langkai mayatku dulu." Saudara, ini yang dilakukan oleh gembala pada saat itu. Sehingga saudara, meskipun pada waktu itu gembala dan domba-domba itu berada di dalam padang belantara, saudara. Meskipun mereka berada di tengah kegelapan malam, meskipun mereka sepanjang malam itu diselimuti suara-suara yang menakutkan, hewan-hewan buas dan sebagainya, tetapi domba-domba itu tetap bisa tenang, aman, bahkan tertidur lelap. Kenapa, saudara? Karena mereka tahu dan mereka percaya bahwa gembala itu menjadi pintu bagi mereka. Dan tempat yang teraman yang mereka miliki adalah saat bersama-sama dengan gembala mereka. Saudara, apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan bagi para pendengar pada saat itu? Saudara, yang pertama, Yesus adalah satu-satunya kebenaran yang sejati. Saudara, Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Saudara, kata sesungguhnya ini secara literal bisa diartikan sebagai amin, amin. Aku
aku berkata kepadamu. Saudara, ini ada repetisi, ada pengulangan beberapa kali. Amin, amin. Aku berkata kepadamu. Saudara, artinya apa? Artinya di sini, saudara, ada sebuah penegasan, saudara, bahwa yang akan dikatakan setelah kalimat ini adalah suatu hal yang penting dan pasti benar. Apa yang dikatakan selanjutnya adalah, akulah pintu. Saudara, akulah pintu di sini. Kalau saudara cek dalam versi bahasa Inggris, penerjemahannya bukan I am a door, tetapi I am the door. Artinya apa, saudara? Yesus mau menyatakan, Yesus adalah satu-satunya pintu. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebenaran dan keselamatan. Bukan salah satu, tapi satu-satunya. Saudara, ini mirip dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa akulah apa saudara? Jalan dan kebenaran dan hidup. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, artinya apa? Artinya kita tidak akan menemukan keselamatan dan kebenaran di luar Kristus. Saudara dan saya tidak akan menemukan kebenaran dan keselamatan pada pemimpin gereja, bahkan pendeta sekalipun. So, saya melihat beberapa fenomena gereja sangat menuhankan hamba Tuhannya, saudara ya. Apa-apa cari hamba Tuhan, doa pun harus hamba Tuhan, saudara begitu. Saudara, yang mau dikatakan di sini kita semua sama, saudara. Kebenaran itu bukan milik pemimpin gereja bahkan, tapi kebenaran itu ditemukan pada Kristus. Bahkan kebenaran itu tidak kita capai, kita terima menurut kemampuan kita. Kita tidak akan menghasilkan kebenaran dan keselamatan melalui cara apapun, saudara. Saudara, di dalam Yesaya 53 ayat 6a, di sana tertuliskan bahwa kita sekalian sesat seperti apa, saudara? Domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Saudara, pernah nggak berpikir kenapa Alkitab itu, bahkan Yesus sekalipun seringkali menggambarkan kita sebagai domba? Kenapa bukan singa gitu ya, raja hutan, gagah berani begitu ya? Kenapa bukan hewan-hewan yang cepat ya, cheetah dan sebagainya? Kenapa pakai domba begitu, saudara? Saudara pernah kepikiran nggak? Saudara, untuk menghibur kita, saudara, saya tampilkan gambar domba yang lucu sedikit, saudara ya. Saudara, Alkitab seringkali menggambarkan kita sebagai domba. Saudara tahu domba adalah hewan yang lemah. Domba itu adalah hewan yang tidak berdaya, yang tidak tahu arah, gampang sekali tersesat, dan dia bergantung pada gembalanya. Dan dia hewan yang, mohon maaf, bodoh. Saudara, domba ini tidak punya alat perlindungan, saudara. Saudara, kalau ada musuh, saudara datang menyerang, saudara bagaimana caranya dia melawan, saudara, atau melindungi diri, saudara? Bagaimana caranya, saudara? Keluarin kukunya. Tidak ada kukunya, saudara. Mau bagaimana? Oh, tanduk, munculin tanduknya, saudara. Ada tanduknya? Oh, pakai gigi, keluarin giginya. Tidak ada taringnya, saudara. Saudara, belum lagi saudara saya cari tahu ternyata domba ini katanya itu rabun jauh, saudara. Jadi pandangannya itu kurang lebih cuma 2 meter saja jaraknya, saudara. Jadi bisa bayangkan hewan buas udah nyantai-nyantai aja jalan kan, hewan buas datang. Bah, dombanya baru kaget. Ayam, karena udah dekat baru bisa lihat, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan domba itu begitu rentan, begitu, mohon maaf ya, begitu bodoh, saudara, begitu tidak punya alat perlindungan apapun, saudara. Dan saudara, itu sebabnya mereka butuh kawanan domba, mereka nggak bisa jalan sendiri. Kalau tersendiri sudah pasti tersesat. Jangankan sendiri, saudara, mereka jalan dengan kawanan mereka sendiri, terlalu cepat mereka jalan bisa hilang. Ketinggalan juga bisa hilang, saudara. Nah saudara, saya nggak mau sebenarnya sebutkan kata ini, tapi Alkitab menjelaskan bahwa kita di luar Kristus sama seperti domba yang bodoh ini, saudara. Saudara, saya waktu itu lihat ada satu survei begitu, saudara. Indonesia adalah negara yang sangat beragama, saudara. Tapi saudara masuk di urutan pertama negara pemain judi slot dan gacor online, saudara ya. Tepuk tangan dulu ya. Nggak usah saudara ya. Nggak usah, saudara. Saya nggak tahu ini patut dibanggakan atau tidak, saudara ya. Mungkin saudara bilang gini, bodoh nih orang nih. Bodoh nih orang-orang tidak berpendidikan. Saudara yakin nggak berpendidikan orang-orang yang main kayak gini? Banyak loh orang-orang berpendidikan main, saudara. Banyak, saudara. Saudara, orang-orang ini tahu nggak bahwa mereka itu akan dicurangin sama sistemnya sendiri? Bisa nggak? Tahu nggak?
Tahu saudara, tapi dimainin nggak? Dimainin saudara. Saudara, ini nggak usah angkat tangan saudara ya, nanti saudara dirajam batu saudara. Saya mau tanya saudara yang pernah merokok atau yang sekarang lagi merokok, nggak usah angkat tangan saudara. Kira-kira perokok atau yang nge-vape, tahu nggak dia bahayanya rokok? Tahu nggak? Tahu? Ya, tidak berani meresponnya kayaknya. Tahu? Tahu saudara. Tapi pertanyaannya, tetap nggak merokok? Tetap? Tetap saudara. Saudara, pertanyaannya, orang yang suka dugem, jedak-jeduk ya, gitu ya, suka free sex, suka mabok-mabokan gitu ya. Pertanyaannya, mereka tahu nggak itu merusak diri, merusak identitas mereka, karakter mereka sendiri? Tahu nggak? Tahu? Tahu. Dilakukan nggak? Dilakukan. Pertanyaan terakhir yang masih anak muda. Sudah tahu pacarnya toksik, main tangan, bicara kotor setiap hari, selingkuh, minta maaf hari ini, oh maafkan saya kilaf. Besok lagi selingkuh lagi saudara ya. Tapi masih dijalanin relasinya, benar gak? Oh, aku cinta dia sih. Makan tuh cinta saudara ya. Bodoh gak saudara? Bodoh gak? Bodoh, kasih tahu samping kiri kanannya kamu bodoh. Baru kali ini ya saya bisa ngomongin orang bodoh gitu saudara. Saudara, ini gambaran kita. Alkitab menjelaskan bahwa kita seperti domba-domba yang bodoh. Saudara, setiap kita memilih jalan kita masing-masing. Dan berita buruknya, kita tersesat. Tidak ada di antara kita yang bisa menemukan jalan kembali kepada Tuhan dengan usaha kita sendiri. Kalau bukan Tuhan itu sendiri yang berinisiatif mencari saudara dan saya. Amin saudara? Saudara, yang kedua, Yesus mau menyatakan bahwa akulah akses masuk dan keluar. Saudara, Kristus adalah akses masuk. Artinya, Kristus yang menjamin kehidupan kita. Bapak saudara, kita hidup dalam dunia ini seperti sedang mengembara di dunia ini, saudara. Ada kalanya kita memasuki fase di mana kita seperti berada di padang yang berumput hijau. Semuanya lancar, apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan, Tuhan berkati, keluarga kita harmonis, anak-anak lancar semua, aman. Tapi saudara, ada waktunya kita memasuki fase di mana kita seperti sedang mengalami atau melewati yang namanya lembah kekelaman, bahaya dan ancaman. Saudara, waktu Yesus berkata, akulah pintu. Saudara, artinya tidak ada satupun ancaman yang terlalu besar yang bisa membahayakan saudara dan saya, karena Kristuslah pelindung dan pemelihara kita. Saudara, di pasal yang sama, di Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-29, kalau saudara scroll ke bawah, saudara pakai Alkitab elektronik, saudara akan melihat, di situ Yesus berkata bahwa Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku. Lebih apa saudara? Lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, saya mau katakan, tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh, tidak ada goresan kecil sekalipun yang saudara dan saya alami di luar pengetahuan dan izin Tuhan. Saudara, Kristus adalah akses keluar. Artinya adalah dia yang membawa kita ke padang yang berumput hijau, yaitu hidup dalam kelimpahan. Saudara, mendengar kata kelimpahan bagi orang-orang yang punya teologi kemakmuran, tuh kan kita akan hidup dipenuhi berkat dan kelimpahan, kekayaan turun-temurun. Saudara, masalahnya gini saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Injil Yohanes, saudara akan menemukan puluhan kali kata hidup itu muncul dan tidak satu kali pun kata hidup itu berkaitan dengan kekayaan atau berkat jasmani. Hidup di dalam Injil Yohanes itu berbicara tentang kehidupan secara spiritualitas dan kerohanian. Ini bicara tentang jaminan dan kepastian kehidupan kekal saudara dan saya di dunia ini. Melainkan, bukan hanya itu saudara, tetapi juga ketika kelak saudara meninggalkan dunia ini. Saudara, waktu saya renungkan kisah ini saudara, ketika saya renungkan bagian ini, dan saya memikirkan apa ya relasinya akulah pintu dengan Injil. Saudara, waktu saya renungkan bagian ini saudara, saya mendapati bahwa ternyata konsep tentang kebenaran dan akses kepada Bapa melalui pintu sudah ada dan menjadi analogi dalam perjanjian lama. Saudara, kapan itu terjadi? Ketika bangsa Israel sedang hendak keluar dari perbudakan Mesir. Saudara mungkin yang dari dulu ikut sekolah minggu atau guru sekolah minggu atau sering dengar cerita itu mungkin ingat saudara.
bagaimana orang Israel bergumul untuk keluar dari perbudakan Mesir itu. Saudara, satu persatu tulah diberikan oleh Tuhan kepada Firaun dan bangsa Mesir. Tidak ada satupun yang mengubah hatinya Firaun, saudara. Sampai kepada tulah yang terakhir. Apa yang terjadi? Tuhan menghabisi semua anak sulung yang ada di Mesir. Saudara, bagaimana supaya anak-anak orang Israel itu bisa selamat? Tuhan berinisiatif. Dia memberikan jalan keluar. Bahwa ketika mereka mengecat pintu rumah mereka penuh dengan lumuran darah anak domba. Saat itulah ketika malaikat lewat di depan pintu itu, melihat lumuran darah di pintu-pintu orang Israel itu. Mereka dilewati, mereka yang tadinya seharusnya binasa, mendapatkan keselamatan. Saudara, yang saya mau katakan gini, apa yang dilakukan Yesus dalam perjanjian baru, saudara? Saudara, di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus menjadi pintu yang sempurna, yang memberikan tubuhnya penuh dengan lumuran darah. Bukan dengan lumuran darah anak domba, tapi lumuran darahnya sendiri. Surah Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan satu-satunya anaknya yang dikasihinya itu. Mati dengan cara-cara yang begitu brutal, saudara. Supaya engkau dan saya, domba-domba yang tersesat ini, yang terhilang ini, ketika kita melihat kepada karyanya, tubuhnya dihancurkan, darahnya mengalir begitu deras. Engkau dan saya mendapatkan kebenaran. Engkau dan saya mendapatkan akses berjumpa dengan Bapa. Saudara, dia mengalami penderitaan yang begitu berat. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara psikis dan spiritual. Dia berseru di kayu salib, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara bisa bayangkan gak? Yesus yang dari kekekalan sampai kekekalan tidak pernah mengalami keterpisahan dengan Bapa. Tetapi pada detik itu, saudara, Bapa memalingkan wajahnya dari anak karena Yesus Kristus menanggung beban dosa yang begitu besar, yang begitu kotor dan najis. Saudara, itu yang dilakukan Yesus untuk saudara dan saya. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dan pada hembusan nafas yang terakhirnya di kayu salib, dosa saudara dan saya dihapuskan. Semua kegagalan hidupmu ditanggung di kayu salib. Tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Saudara dan saya punya akses berjumpa dengan Bapa. Saudara, itu sebabnya kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu bukan seperangkat aturan. Kekristenan adalah Injil, bahwa Sang Gembala Agung kita menjadi pintu yang berlumuran darah, sehingga engkau dan saya kini mempunyai akses untuk dikenal, dikasihi, dan dilindungi. Saudara, tidak ada satu hal pun atau seseorang pun yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih-Nya Tuhan. Sekarang saudara dan saya bukan hanya punya jaminan dan kepastian keselamatan setelah kehidupan kita. Tetapi saat ini ketika saudara hidup di kehidupan saat ini, saudara dan saya mempunyai kerajaan surga itu bersama dengan saudara. Kristus ada di dalam saudara, saudara ada di dalam Kristus. Saudara, saya nggak tahu, mungkin ada di antara kita yang saat ini mengalami keraguan iman. Belum bisa memutuskan untuk percaya kepada Kristus. Saudara, saya mau katakan, pesan ini untuk saudara. Hanya di dalam Kristus, saudara mendapatkan kepastian dan keselamatan. Yesus bukan satu-satunya pintu. Yesus satu-satunya pintu untuk saudara menemukan keselamatan, kedamaian, dan ketenteraman itu. Saudara, maukah saudara menerima Kristus? Saudara, mungkin ada di antara kita, saya nggak tahu, saudara mungkin ada yang sedang bergumul akan pergumulan tertentu yang menghimpit imanmu saat ini. Saudara, saya nggak tahu, saya tidak mengerti. Tapi kita bersyukur, Gembala Agung kita tahu, mengerti, dan Dia turut merasakan setiap penderitaan saudara dan saya. Dia dengar tangisanmu setiap malam. Dia lihat berapa banyak tetesan air mata yang kau jatuhkan. Yang Dia inginkan engkau dan saya tetap percaya, melihat bahwa Dia adalah pintu yang sejati. Tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar kontrol Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar pengetahuan dan kuasa Tuhan. Tuhan ada di dalam saudara, saudara ada di dalam Dia. Saudara, mungkin saat ini saudara
sedang berada dalam lembah kekelaman. Saudara mungkin saat ini sedang berada dalam padang yang belantara, saudara. Saudara merasakan penderitaan, saudara mengalami pergumulan yang begitu berat. Saudara, saya mau katakan, saudara tetap aman dalam kasih Tuhan. Saudara aman dalam tangannya Tuhan, Sang Gembala Agung kita. Yesus adalah pintu bagi kita yang menjamin perlindungan dan keselamatan saudara.